untuk mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia, wabil khusus saudara-saudara saya, warga Nahdliyin dan Nahdliyat, bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu biologi. Dari tiga kesimpulan ini, haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh lagi husnudonan terhadap nasab Ba'alawi ini, karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan batalnya nasab Ba'alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab, apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA, para ahli biologi. Saya hanya mengutip, dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi. Kata Mas Rumel, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Saya menukil Dr. Sugeng Sugiarto, saya menukil dari Dr. Ari Kaim, bahwa Ba'alawi ini, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudara saya, orang NU, di mana saja berada, jangankan dia orang Arab, DNA-nya mereka bukan DNA, jangankan keturunan Nabi. Sekali lagi, saudara-saudaraku umat Islam di mana saja berada, wabil khusus saudara-saudara saya dari NU, bahwa berdasarkan penelitian dari pakar biologi, klan Ba'alawi yang panggil Habib ini, jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Maka sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari, dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Ba'alawi ini, husnudon itu tidak lagi dibolehkan. Haram hukumnya husnudon kepada nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan main-main, ini keturunan Rasulullah, bermain-main dengan nasabnya baginda Nabi, menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya, bahkan membelanya dengan kedustaan dan kebohongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan batalnya nasab Ba'alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa sebenarnya. Dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, dimanapun, juga di Indonesia, tidak perlu fatwa sebenarnya. Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri. Batalnya Ba'alawi dibatalkan oleh darahnya, yang darahnya telah diteliti, darahnya telah diperiksa bahwa darahnya bukan darahnya Nabi. Jadi bukan Imaduddin Utsman yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Bukan Mufti Yaman yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Yasin Al-Kalidari yang membatalkan Ba'alawi Habib-Habib ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Sugeng Sugiarto. Bukan Dr. Ali Kaim. Tetapi yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi. Neraka ini. Urusannya ini urusan neraka, Mas Rumi. Manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi wal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, dia bukan turun Nabi, ngomong saya turunan Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan anaknya dari ayah yang diakuinya itu, bal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Ba'alawi ini sudah tahu
180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Kemudian orang-orang ini yang masih mendukungnya, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu. Maka ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah, memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di media sosial kita sering dijejali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab alal ilmi, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi, mereka membuat kitab-kitab yang mengunggulkan nasab daripada ilmu, mengunggulkan darah daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap apa yang di kitab merupakan adalah inti ajaran Islam yang lurus, saudara. Kita harus telaah, ada enggak patokan dan sandaran dari apa pikiran seorang ulama. Apakah pikiran itu berasal dari pikiran jernih seorang mujtahid, seorang faqih, atau ada pikiran-pikiran itu, pendapat-pendapat itu yusyammu minhu raihatun min rawaihil jahiliyah. Ada bau-bau jahiliyah yang diajarkan dalam tradisi-tradisi penulisan kitab kuning. Lihat di dalam kitab Qurratul Ain karangan Al-Maghribi, fadilatul ilmi tafuqu ala fadilatin nasab. Jelas Syekh Nawawi Tenara mengatakan, innal alima alladhi kana min ghairi man yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairil alimi alladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Orang alim yang bukan keturunan Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat bernasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama, bahwa syaraful ilmi yafuqu ala syarafin nasab. Yang aneh, orang yang enggak punya nasab bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh. Prestasi sama dengan ilmu, amal sama dengan prestasi. Agama Islam adalah agama prestasi. Agama Islam adalah agama ilmu. Agama Islam adalah agama takwa. Siapa orang yang paling bertakwa, dia orang yang paling mulia. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, jelas. Dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah
mentah. Nasab, Al-Quran telah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu, patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah dhaif. Dan ini yang harus dikembangkan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Bangsa yang telah kita sepakati bersama untuk kita hidup dari suku Sunda, Betawi, Jawa, Sasak, Batak, Madura, Kalimantan yang pakai Dayak gitu namanya, Papua, semuanya kita saudara. Dan ternyata setelah hasil tes DNA dari orang-orang Papua, orang-orang NTT, orang-orang Sunda, orang-orang Jawa dan Dayak, walaupun dari sisi kulit berbeda saudara, tes DNA-nya dinyatakan dari satu leluhur yang sama. Maka kecintaan kita orang-orang Sunda kepada orang Papua sebagaimana kita mencintai orang-orang Sunda lainnya, karena orang Papua dan orang Sunda adalah satu, yaitu bangsa Indonesia, dan ternyata tes DNA-nya sama dengan kita. Kelihatannya orang Dayak dengan kita berbeda. Lihat hasil tes DNA yang telah dikeluarkan oleh badan yang menanganinya, dan kita bisa akses di internet bahwa orang Dayak, orang Papua, orang Maluku, orang Sunda, orang Jawa dan orang Batak, nilai hasil tes DNA-nya sama dari leluhur yang tidak berbeda. Dan ini yang harus kita jadikan sebuah perekat. Kita boleh berbeda dalam agama, kita boleh berbeda dari sisi bahasa, kita boleh berbeda dari sisi kebiasaan, tradisi kemasyarakatan, tapi kita diikat oleh nilai-nilai keindonesiaan yang sama. Kita harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan apa dulu yang disebutkan oleh the founding father? Merdeka dulu, habis merdeka baru bersatu. Setelah merdeka bersatu baru berdaulat, adil dan makmur. Buat apa kita adil dan makmur kalau tidak berdaulat? Dulu di Kresek, di kampung saya, kata nenek-nenek, zaman sekarang sama zaman Belanda, kalau lihat dari sisi pertanian mending zaman Belanda. Irigasi pada jalan semua zaman Belanda. Zaman sekarang irigasi dibiarin gak ada airnya. Tapi bukan itu yang membuat kita bangga, yaitu bahwa kita tidak berada di bawah kekuasaan orang asing. Beras di masa zaman Belanda, Karawang, dengan zaman sekarang penghasilannya lebih besar zaman Belanda, saudara-saudara. Tapi kita waktu itu adil dan makmur, subur, banyak kekayaan, tapi kita terjajah. Kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya rasa kemuliaan. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin dilihat bukan seperti warna kulit kita, DNA-nya berbeda. Dia orang Eropa, kita orang Indonesia. Agamanya juga berbeda, tradisinya juga berbeda.
Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu orang-orang yang mau bicara tentang merdeka resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada Sukahari ini aman tentram, betul nggak? Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja, ngapain coba, mana? Kagak ada yang mongol. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ketika
Sunan Ampel datang ke Banten, pengen ngajarin Islam di orang-orang Banten. Kemudian Sunan Ampel kagak diterima orang-orang Banten. Kenapa? Karena dia bukan orang Banten. Sunan Gunung Jati ngejar Sunan Ampel, pengen berguru kepada Sunan Ampel di atas gunung apa namanya yang ada di Banten itu, Gunung Santri. Sunan Ampel di Gunung Santri ngajarin santri, orang-orang nggak ada yang mau masuk Islam. Sunan Gunung Jati mendengar Sunan Ampel ada di Banten, dia kejar dari Cirebon. Ternyata Sunan Ampel sudah pulang ke Surabaya. Akhirnya Sunan Gunung Jati kejar ke Surabaya, mondok di Surabaya, lalu belajar agama Sunan Gunung Jati pada Sunan Ampel. Ketika Sunan Ampel dengan susah payah menyebarkan agama Islam di Banten, ente dan keluarga ente ada di mana? Kemudian kata Sunan Gunung Jati, kata Sunan Ampel, wahai Gunung Jati, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di Banten, kamu diterima di Cirebon, wajar, kamu punya ibu orang Cirebon. Tapi kalau kamu ngajarin agama Islam di Banten, gak bakal diterima. Saya pengalaman, di Banten gak ada orang berbondong-bondong mau masuk Islam, karena yang nyebarin saya bukan orang Banten. Terus gimana? Wahai guru, saya harus nyebarin Islam di Banten. Ente wirid hijib maghrobi, cewek cantik orang Banten, ambil jadikan istri. Akhirnya ada cewek cantik Nyai Kaung Anten diwirid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya mau Nyai Kaung Anten jadi istri daripada Sunan Gunung Jati. Kemudian lahirnya Maulana Hasanuddin Banten, dan akhirnya Maulana Hasanuddin menyebarkan agama Islam diterima. Li'anna lisanahu lisanu Banten wa adatahu adatu Banten wa hum ya'tarifuna bi annahum kahwa bi annahu kahum. Orang-orang yang berpikir seperti ini dalam cara-cara menyebarkan agama Islam di Nusantara tidak akan mengalami benturan dengan orang-orang Indonesia. Dan hampir seluruh para wali-wali yang ada di Indonesia, min Aceh ila Lampung, wa min Merak ila Banyuwangi, wa min Bali ila NTT, wa min Maluku ila Papua, ada cara-cara pernikahan yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun tingkat keberhasilan mereka di bumi Indonesia bermacam-macam, tetapi caranya satu, cara tasamuh, toleransi, saling asah, saling asih, menyentuh hati, bukan dengan kekerasan dan perang. Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Na'udzu
Saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa ngajak-ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang. Kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan. Sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel, orang Yahudi. Watak Yahudi itu Ki Mujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama tuh. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada enggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Ini ada penyanyi dari Solo, reinkarnasi ini. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Inna nadhi'ab wa ghairuna